Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan Bu Alifah dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kita mulai pembelajaran lewat tayangan video, marilah kita berdoa sunnah anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Selanjutnya, marilah kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Pembelajaran kita hari ini bab 3, tokoh pencetus Ormas Islam terbesar di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Materi SKI kelas 9 ganjil. Inilah anak-anak kompetensi inti hari ini. Dan ini adalah kompetensi dasar. Indikator pembelajaran. Inilah tujuan pembelajaran. Peta konsep tokoh pendiri dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dua lambang ormas Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam proses pengembangan Islam di Indonesia. Melalui ilustrasi tersebut, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan peran-peran keduanya dalam pengembangan Islam di Indonesia. Inilah anak-anak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mempunyai nama kecil Darwis
Beliau lahir dari kedua orang tua yang dikenal alim, soleh dan soleha, yaitu Kiai Haji Abu Bakar selaku Imam Masjid Besar Kauman Kasultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar atau Putri Haji Ibrahim, penghulu Keraton Kasultanan Yogyakarta. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali yang termasuk wali songo serta dikenal sebagai salah satu ulama besar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Garis nasab Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung, Juru Kapindo bin Demang Jurung, Juru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik atau Jatinom bin Maulana Muhammad Fadlullah Prapen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Di lingkungan itulah beliau menimba berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan, termasuk agama Islam dan bahasa Arab. Pada tahun 1883, saat masih berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim selama 5 tahun di Mekah guna mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, serta Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam tersebut mempunyai pengaruh kelak di kemudian hari, sehingga menampilkan corak keagamaan yang sama dengan kaum pembaharu. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan bertujuan memperbarui pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, paham keislaman di sebagian dunia Islam saat itu masih bersifat ortodok atau kolot. Ortodok ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam atau jumud, stagnasi, serta dekadensi keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus diubah dan diperbarui melalui gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di usia 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Karangkuncen, Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden nomor 657 tahun 1961. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat umat dengan dasar iman dan Islam. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Organisasi kewanitaan Muhammadiyah Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kisah hidup dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pencerah. Selain menceritakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda dalam
merepresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Inilah anak-anak pendiri Nahdlatul Ulama yang kita kenal, yang disingkat dengan NU, merupakan ilustrasi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri organisasi masyarakat Islam yang merupakan peran sentral dalam proses pengembangan Islam di Indonesia. Melalui ilustrasi tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jasa-jasa beliau untuk Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedang Diwek, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ada sedikit kisah karomah terkait nama kecil beliau. Ketika dalam kandungan dan kelahirannya, tampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya. Pertama, ketika di dalam kandungan, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Kedua, ketika melahirkan, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti pada umumnya yang dirasakan wanita saat melahirkan. Ayah beliau bernama Kiai Haji Asy'ari, yakni pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI. Adapun dari garis ayah, beliau keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir atau Raja Pajang. Karya dan jasa Kiai Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-temurun memimpin pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika berusia 15 tahun memulai mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta Langitan di Tuban. Beliau kemudian nyantri di Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Saikhuna Khalil. Setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di tanah Madura, tepatnya pada tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi, akhirnya beliau kembali ke tanah Jawa untuk belajar di pesantren Siwalan, Sono, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub, yang dikenal menguasai ilmu nahwu dan sorof. Selang beberapa lama, Kiai Yakub semakin mengenal dekat Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga tertarik untuk menjadikannya menantu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu baru berusia 21 tahun pun menikah dengan Nyai Nafisa, putri Kiai Haji Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memperdalam ilmu yang telah dipelajarinya serta menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah menjadi kecintaannya sejak kecil. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Di antaranya Syekh Su'ab bin Abdurrahman Sayyid, Abbas Al-Maliki Al-Hasan atau ilmu hadis, Syekh Nawawi Al-Bantani, serta Syekh Khotib Al-Minangkabawi segala bidang keilmuan.
Adapun dari Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah, selain mempelajari ilmu bahasa dan syariat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia. Setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama dan nyaris lengkap sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Sepulang dari Tanah Suci sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau memulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Gedang Diwek, Jombang yang diasuh oleh mendiang kakeknya, sekaligus tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu beliau mengajar di Desa Muning, Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati. Hanya saja pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghatamkan kitab Sahihona, Sahih Bukhari dan Muslim yang dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan. Konon, khotama ini diikuti oleh ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Tradisi ini masih berjalan sampai sekarang. Pada awalnya, santri pondok Tebu Ireng yang pertama hanya berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan orang. Bahkan di akhir hayat beliau telah mencapai ribuan orang. Banyak alumni pondok Tebu Ireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Kini Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren. Di samping aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Pada tanggal 16 Sya'ban 1344 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur, beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama bersama Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, An-Nu'am, dan Ahmad bin Hambal, dan juga mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU, sebuah gelar yang sehingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Beliau juga menyusun Qonun Asasi, peraturan dasar NU yang mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan pembebasan bangsa dari penjajah. Pada tahun 1937, beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya mentah-mentah. Masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an barangkali menjadi yang terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Namun, pada kurun waktu itu pula beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad, yakni fatwa bahwa tiap Muslim wajib berjihad, membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati sebagai Tahun Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya,
Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964. Beberapa karya beliau antara lain At-Tibyan fin Nahyi an Muqatta'atil wal Aqrab wal Akhwan, penjelasan mengenai larangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Adabul Alim wal Muta'alim, akhlak guru dan murid. Al-Mawaid, beberapa nasihat. Hadithul Maut wa Asrus Sa'ah, hadis mengenai kematian dan kiamat. Ar-Risalah at-Tauhidiyah, catatan tentang ajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Kiai. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wafat pukul 3 pagi tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Dan untuk sesi terakhir, kalian mendapat tugas dan selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anakku setelah mengikuti tayangan pembelajaran sejarah budaya Islam tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, mudah-mudahan ilmu yang sudah kalian pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Demikian anak-anak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.